Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami tidak hanya dapat mengerti kebenaran firman-Mu, melainkan setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saya akan berkhotbah dengan judul Pribadi yang mengasihi sesama. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dan ke-7 dengan judul Pribadi yang mengasihi sesama. Demikianlah bunyinya. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Daud, di mana Daud hendak menunjukkan kasihnya kepada keluarga Saul. Sehingga Daud meminta kepada Ziba, hamba Saul, untuk memanggil anak laki-laki dari Yonatan yang bernama Mephiboset untuk datang kepada dirinya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika Mephiboset datang menjumpai Daud, Mephiboset pun sujud menyembah kepada Daud. Kemudian Daud pun berkata kepada Mephiboset untuk jangan takut, sebab sesungguhnya Daud berkehendak untuk menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset oleh karena Yonatan, ayahnya. Kasih Daud kepada Mephiboset ditunjukkan oleh Daud, di mana Daud mau memberikan segala tanah milik kepunyaan Saul dan juga makan sehidangan bersama dengan Mephiboset. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset dengan mau memberikan segala tanah milik kepunyaan Saul dan mau makan bersama dengan Mephiboset. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai pribadi yang mengasihi sesama. Kasih yang ditunjukkan oleh Daud kepada Mephiboset menunjukkan bahwa Daud adalah pribadi yang mengasihi sesama. Sebagaimana Daud menjadi pribadi yang mengasihi sesama, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Sebagai umat Tuhan, maka kasih kita kepada sesama seharusnya tidak menjadi pudar, melainkan kita menjadi umat Tuhan yang mau meningkatkan kasih kita kepada sesama, bahkan menjadikan kasih sebagai gaya hidup yang kita miliki. Mengasihi sesama artinya kita mau mengasihi baik orang tua kita, saudara kita, teman kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah keadaan yang terjadi di sekitar kita tidak menghentikan kasih kita kepada sesama. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Yang pertama, karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang ke-10 dan ke-11. Yang kedua, karena kita telah diberikan contoh oleh Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-4, ayat yang ke-9 dan ke-10. Yang ketiga, karena kita telah diperintahkan oleh Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-17. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama.
Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama? Yang pertama, karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ke-11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa kasih Allah kepada seluruh umat manusia ditunjukkan dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk mengampuni semua dosa manusia. Sehingga kasih yang telah ditunjukkan oleh Allah seharusnya membuat setiap umat manusia mau mengasihi sesama. Ketahuilah bahwa setiap kita adalah umat kepunyaan Allah. Dengan kata lain, ayat ini juga berlaku bagi kita. Kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita seharusnya membuat kita mau mengasihi sesama. Kasih Tuhan kepada kita tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan, melainkan juga ditunjukkan dengan sebuah perbuatan nyata. Dan biarlah tidak hanya Tuhan yang mengasihi setiap kita, melainkan kita juga mau menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesama melalui perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua dikatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Sadarilah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, di mana Tuhan mau memberikan seluruh hidupnya bagi setiap kita. Oleh sebab itu, marilah kita juga mau meresponi kasih Tuhan kepada kita dengan mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39 dikatakan, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita dan tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kasih adalah buah roh yang seharusnya kita hasilkan sebagai umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kasih Tuhan yang telah kita terima dapat juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketahuilah bahwa di dalam Tuhan tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas izin Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita di suatu tempat tertentu, baik itu di tengah keluarga, di tengah komunitas, atau di suatu lingkungan tertentu, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Salah satunya yaitu supaya kasih Tuhan yang telah kita terima dapat juga kita bagikan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pada akhirnya kasih Tuhan dapat dirasakan bagi sesama. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa membantu sesama adalah wujud dari kasih.
ketahuilah bahwa kita dapat membantu sesama dengan berbagai cara. Kita dapat memberikan waktu yang kita miliki, ide yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, bahkan kita dapat memberikan uang kita untuk dapat menolong sesama sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang mau mengasihi sesama karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama? Yang kedua, karena kita telah diberikan contoh oleh Tuhan. Mari kita melihat surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ke-10. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika mengenai kehendak Allah, di mana Allah memanggil jemaat di Tesalonika bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus di hadapan Allah. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perkataan dari Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius yang selanjutnya bahwa jemaat di Tesalonika telah belajar untuk mengasihi sesama. Sebagaimana hal tersebut telah dicontohkan oleh Allah. Sehingga Rasul Paulus, Silwanus, dan juga Timotius kembali memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika agar jemaat di Tesalonika lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengasihi seluruh saudara seiman di Makedonia, sebagaimana jemaat di Tesalonika telah melakukannya. Sebagaimana jemaat di Tesalonika menjadi pribadi yang mengasihi sesama karena telah dicontohkan oleh Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama karena kita telah diberikan contoh oleh Tuhan. Sewaktu Yesus berada di dalam dunia, Yesus tidak hanya menunjukkan kasih-Nya kepada ke-12 murid-Nya, melainkan juga Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang yang dijumpainya. Salah satu wujud kasih Yesus ditunjukkan melalui pengampunan yang Yesus berikan kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kasih Yesus tidak hanya ditunjukkan melalui pengampunan yang Ia berikan, melainkan juga kasih Yesus ditunjukkan melalui kesembuhan yang Ia berikan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa hati Yesus selalu dipenuhi oleh kasih kepada sesama. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 dikatakan, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasih-Nya kepadanya. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kasih Yesus kepada sesama juga disaksikan oleh orang-orang Yahudi. Setiap perbuatan kasih yang dilakukan oleh Yesus kepada sesama menginspirasi dan memberikan contoh yang baik
untuk dapat diteladani, baik bagi setiap orang yang melihatnya ataupun mendengarnya. Sehingga hal tersebut menjadi pedoman bagi umat kepunyaan Allah di dalam mengasihi sesama, termasuk jemaat di Tesalonika. Yesus adalah contoh atau teladan yang baik di dalam mengasihi sesama. Oleh sebab itu, kita seharusnya juga mau meneladani, mengikuti contoh yang Yesus telah tunjukkan dalam mengasihi sesama sebagai umat kepunyaannya. Ketahuilah bahwa melalui Alkitab maka kita dapat mengetahui semua hal yang Yesus Kristus lakukan kepada setiap umat manusia. Sehingga kita memiliki contoh yang dapat kita tiru. Salah satunya yaitu di dalam hal mengasihi sesama. Yesus telah mencontohkan banyak hal bagi kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mau mengikuti contoh yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat memberikan doa kepada setiap orang yang sedang mengalami kelemahan. Kita juga dapat memberikan tenaga kita bagi setiap orang yang membutuhkan. Bahkan kita juga dapat memberikan waktu kita bagi sesama. Banyak hal yang kita dapat pelajari dari Yesus mengenai kasih. Sebab sesungguhnya Yesus adalah kasih itu sendiri. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yaitu ketika kita mau menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang mau mengasihi sesama karena kita telah diberikan contoh oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama? Yang ketiga, karena kita telah diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk hidup di dalam kasih. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk mau mengasihi sesama. Ketahuilah bahwa sebagai pengikut Kristus maka ayat ini juga berlaku bagi kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama karena kita telah diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah di dalam kehidupan umatnya, maka hal tersebut sangatlah penting untuk kita dengarkan dan kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi sesama. Artinya Tuhan mau setiap kita mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau setiap kita mengasihi sesama dengan ketulusan. Bahkan Tuhan mau setiap kita mengasihi sesama tanpa syarat. Artinya, kita mengasihi bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan kita mengasihi karena kita sungguh-sungguh mengasihi pribadi tersebut. Seringkali kita hanya mau mengasihi setiap orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk juga mau mengasihi setiap orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 sampai yang ke-35 dikatakan, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat."
Tujuan kita mengasihi sesama yaitu supaya semua orang dapat mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, marilah kita mau mengasihi orang tua kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dikatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Oleh sebab itu, kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama karena kita telah diperintahkan oleh Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul pribadi yang mengasihi sesama, yang didasarkan pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Yang pertama, karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, karena kita telah diberikan contoh oleh Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita telah diperintahkan oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur di mana hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga setiap kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, melainkan setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah kami mau meresponi kasih-Mu dengan mau mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga sungguh mengucap syukur untuk contoh yang baik, keteladanan yang Engkau telah beri di dalam hal mengasihi, sehingga kami dapat mengikuti kasih yang Engkau telah ajarkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, perintah yang Engkau berikan di dalam hidup kami, tidak kami anggap itu sebagai sebuah tugas yang berat, melainkan menjadi sebuah anugerah, yaitu kesempatan untuk kami dapat mempraktekkan kasih, mempraktekkan kebenaran firman-Mu kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, ajari kami, sehingga setiap kami menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.